Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mereview materi dari mata kuliah Sistem Operasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Rizwan Arta Kurnia, Wan Alfi Gustiardi sebagai pembuat PowerPoint, lalu Anggun Seprianita sebagai MC, dan saya sendiri Yudhaydi Gursinga sebagai editor. Review materi pertama. Komponen komputer, sistem operasi, dan organisasi sistem komputer. Komponen komputer dibagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan firmware. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras. Dan peran sistem operasi yaitu sebagai resource, alokator, program kontrol, dan kernel. Selanjutnya menjelaskan tentang ciri-ciri organisasi sistem komputer. Ciri-cirinya yaitu CPU dan device controller yang terhubung oleh bus dan saling berkompetisi memperebutkan sumber daya. Operasi sistem komputer. Operasi sistem komputer ada 5, yaitu I/O device dan CPU dapat dieksekusi secara konkuren. 2. Satu device controller yang bertanggung jawab terhadap suatu device. 3. Setiap device controller punya buffer. 4. CPU memindahkan data dari atau ke main memori dari ke buffer. 5. Device controller menginformasikan ke CPU bahwa proses selesai dengan interrupt. Hierarki storage dan arsitektur sistem komputer. Hierarki storage berdasarkan speed tercepat, cost terkecil, dan fatality dari yang teratas hingga ke bawah, yaitu register, cache, main memory, solid state disk, dan hard disk, optical disk, dan yang terakhir magnetic tapes. Arsitektur sistem komputer dibagi menjadi single processor dan clustered system. Clustered system merupakan sistem yang terdiri dari atas beberapa sistem dan melakukan sharing storage dengan storage area network yang menghubungkan antara satu sistem dengan sistem lainnya melalui jaringan. Review materi kedua. Komponen-komponen sistem terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O, manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Layanan sistem operasi. Pertama, pembuatan program, eksekusi program, operasi I/O, sistem memanipulasi berkas, komunikasi, deteksi error, deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan, efisiensi penggunaan sistem, dan accounting. Fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi yaitu resource manager, interface, koordinator, guardian, gatekeeper, optimizer, akuntan, dan terakhir server. Manajemen proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses juga memakan resource. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Manajemen memori utama. Memori utama, RAM dan ROM, adalah sebuah array besar yang terbuat dari word atau byte. Setiap byte mempunyai alamatnya tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara untuk digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori. Manajemen secondary storage. Secondary storage merupakan tempat penyimpanan data yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas yang berkaitan dengan disk manajemen. Manajemen sistem I/O. Manajemen sistem I/O atau disebut sebagai device manager menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam. Komponen sistem operasi dari sistem I/O yaitu pertama ada buffer, kedua ada spooling, dan terakhir ada driver khusus. Manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas manajemen berkas. Command Interpreter System. Command Interpreter System merupakan sebuah perintah yang dimasukkan ke sistem operasi dan digunakan untuk manajemen proses, penanganan I/O, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen memori utama, akses sistem file, proteksi, dan jaringan. Sel merupakan program khusus yang menyediakan komunikasi langsung antara pengguna dengan sistem operasi. Sel terbagi menjadi Command Line Interpreter atau CLI dan Graphical User Interface atau GUI. System Calls. System Calls menyediakan interface program yang sedang berjalan dengan sistem operasi. System Calls diakses via aplikasi Programming Interface atau API. Struktur sistem operasi. Ada 4, yaitu Simple Struktur, menyediakan fungsionalitas dalam ruang terkecil. More Complex atau Non-Simple Struktur, dibatasi fungsionalitas hardware dan memiliki struktur terbatas. 3. Layered. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa level. Lapisan 0 adalah perangkat keras, yang tertinggi adalah interface.
Mikrokernel bergerak sebanyak mungkin dari kernel ke ruang pengguna. Module sistem operasi modern mengimplementasikan loadable kernel modul. Sebagian besar sama dengan layer, namun lebih fleksibel. Hybrid system. Kebanyakan sistem operasi modern sebenarnya tidak satu model murni. Hybrid menggabungkan beberapa pendekatan untuk mengatasi kebutuhan performa, keamanan, dan kegunaan. Desain dan implementasi sistem operasi. Struktur internal masing-masing sistem operasi sangat berbeda, tapi harus ada pendekatan yang terpenuhi. Desain SO dimulai dengan mendefinisikan tujuan dan spesifikasi yang digunakan. Desain sistem operasi juga dipengaruhi oleh hardware dan tipe sistem. Merancang sistem operasi merupakan pekerjaan yang membutuhkan kreativitas tinggi dalam bidang software engineering. Sistem boot. Booting merupakan sebuah proses menghidupkan komputer dengan memuat kernel. Ketika power diinisialisasi pada sistem, eksekusi dimulai pada lokasi memori yang tetap. Sistem operasi harus tersedia untuk hardware agar dapat memulai proses booting. Review materi ketiga, manajemen proses. Deskripsi proses. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Biasanya sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses. Hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses. Yang pertama multiprogramming atau multitasking. Yang kedua multiprocessing. Yang ketiga distributed processing. Multiprogramming merupakan manajemen beberapa program pada memori dalam satu waktu. Program multiprogramming yang dijalankan bersifat tidak bergantung independen dan satu program pada satu saat, one program at any instant. Pelaksanaan instruksi yang diterapkan adalah program yang dimuat ke dalam memori, program dijalankan sampai mengakses perangkat I/O, berpindah switch ke pekerjaan lain. Langkah tersebut berulang terus-menerus untuk proses perpindahan switching dilaksanakan oleh software. Multiprocessing merupakan manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Biasanya menggunakan 2 CPU atau lebih dalam sebuah sistem komputer. Multiprocessing sering diimplementasikan dalam perangkat keras dengan menggunakan beberapa CPU sekaligus. Contoh sistem operasi yang mendukung seperti Windows NT, Unix, Linux. 3. Distributed processing merupakan manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar, atau juga disebut mengerjakan semua proses pengolahan data secara bersama antara komputer pusat dengan beberapa komputer yang lebih kecil dan saling dihubungkan melalui jalur komunikasi. Contohnya pengolahan data server Yahoo. B. Pemproses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh sistem operasi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses yaitu 1. Saling melanjutkan, 2. Mengikuti kebijaksanaan tertentu, 3. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. C. Diagram state proses. Terdiri dari 2, yang pertama state dasar 3 keadaan, dan yang kedua state lanjut 5 keadaan. Diagram state dasar terdiri dari 3, yaitu running, pemroses sedang mengeksekusi instruksi, proses tersebut, ready, proses siap dieksekusi, tapi pemroses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. 3. Blocked, proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. PCB, Program Control Block. Sistem operasi memerlukan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Struktur datanya menyimpan informasi lengkap mengenai proses sehingga dapat terjadi siklus hidup proses. Informasi di PCB dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, informasi identifikasi proses. Yang kedua, informasi status proses. Dan yang ketiga, informasi kendali proses. Informasi identifikasi proses merupakan identitas proses yang unik. Proses identifier ini dikaitkan ke tabel-tabel lain. Informasinya meliputi identifier proses yang menciptakan, identifier pemakai.
2. Informasi status pemroses. Terdiri dari register-register pemroses. Saat proses berstatus running, informasi-informasi ini berada di register-register. Saat proses diinterupsi, semua informasi register harus disimpan agar dapat dikembalikan saat proses dieksekusi kembali. Jumlah dan ragam register yang terlibat bergantung pada arsitektur komputer. 3. Informasi kendali proses. Informasi kendali terdiri dari informasi penjadwalan dan status, penstrukturan data, komunikasi antar proses, manajemen memori, kepemilikan, dan utilisasi sumber daya. Struktur citra proses. Implementasi penempatan citra proses bergantung pada skema manajemen memori yang digunakan dan organisasi struktur kendali sistem operasi. Citra proses mempunyai struktur PCB, stack pemakai atau user stack, ruang alamat proses eksklusif, ruang alamat yang dipakai bersama proses lain. Operasi-operasi pada proses. Dalam mengelola proses, dapat melakukan operasi-operasi terhadap proses. Operasi-operasi terhadap proses AI. Yang pertama, penciptaan proses, penghancuran terminasi proses, penundaan proses, pelanjutan kembali proses, pengubahan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, dan memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai atau memberi identitas proses, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai dikembalikan. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. PCB dihapus, ruang memori PCB dikembalikan ke pool bebas. Terdapat dua pendekatan, yaitu pada beberapa sistem, proses-proses turunan dihancurkan saat proses-proses induk dihancurkan secara otomatis. Beberapa sistem lain menganggap proses anak independen terhadap proses induk sehingga proses anak tidak secara otomatis dihancurkan saat proses induk dihancurkan. 2. Diagram state lanjut. 5 keadaan. Yang pertama, penundaan, suspension biasanya berlangsung singkat. Proses yang ditunda, suspended proses, tidak berlanjut sampai proses lain meresume. Memori utama seharusnya segera dibebaskan begitu proses tertunda agar dapat dimanfaatkan proses lain. Resuming atau pengaktifan kembali. Proses yaitu menjalankan proses dari titik instruksi di mana proses ditunda. Operasi suspend dan resume penting. Pengalihan proses. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya alih proses sebagai berikut. Interupsi sistem, trap, supervisor, call. Interupsi sistem disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat itu sedang running. Contoh, selesainya operasi masukan atau keluaran. Tipe-tipe interupsi antara lain, interupsi clock, interupsi masukan atau keluaran, patch atau memory fault. Trap adalah interupsi karena terjadinya kesalahan atau kondisi pengecualian, exception, condition, yang dihasilkan proses yang running, seperti usaha ilegal dalam mengakses file. Saat terjadi trap, mungkin terjadi pengalihan proses, mungkin pula resume proses. 3. Supervisor call, yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Contoh, proses pemakai running meminta layanan masukan atau keluaran seperti membuka file. Panggilan ini menghasilkan transfer ke rutin bagian sistem operasi. Biasanya, penggunaan sistem call membuat proses pemakai blocked karena diaktifkan proses kernel sistem operasi.
Multi-threading. Multi-threading merujuk pada kemampuan sistem operasi untuk mendukung multiple dan eksekusi secara konkurensi di dalam suatu single proses. Thread seringkali disebut sebagai lightweight process. Dengan bahasa yang lebih sederhana, thread merupakan bagian dari proses, di mana proses memiliki alokasi resource sendiri dan sedangkan thread tidak. Selanjutnya, review materi keempat. Penjadwalan CPU. A. Konsep dasar penjadwalan. Sistem operasi modern umumnya merupakan sistem multitasking. Tujuan utamanya yaitu untuk mempunyai proses berjalan secara bersamaan untuk memaksimalkan kinerja dari CPU. Pemanfaatan CPU maksimum diperoleh dengan multi-programming. CPU I/O burst cycle, pelaksanaan proses terdiri dari suatu siklus tunggu I/O dan eksekusi CPU. Proses dapat juga dibagi atas dua macam. Yang pertama, I/O bound process, menghabiskan waktu lebih banyak untuk mengerjakan I/O daripada di CPU. 2. CPU bound process, jarang melakukan permintaan I/O, menggunakan lebih banyak waktunya di CPU. B. Definisi penjadwalan proses. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme sistem operasi yang mengatur urutan dan jangka waktu eksekusi proses-proses yang aktif. Tugasnya yaitu memilih proses, menentukan kapan, serta berapa lama proses tersebut boleh menggunakan prosesor. Komponen penjadwalan proses. Yang pertama, antrian penjadwalan atau scheduler QA. Yang kedua, penjadwalan scheduler. Yang ketiga, dispatcher. Kriteria penjadwalan proses. Keadilan, fairness, yaitu memastikan bahwa setiap proses mendapat giliran yang adil, tetapi tidak selalu berarti jatah waktu yang sama. 2. Efisiensi prosesor. Utilization, yaitu penggunaan waktu CPU seoptimal mungkin. 3. Waktu tanggapan, response time, yaitu mempercepat secepat dan sependek mungkin waktu tanggap dengan pemakai secara interaktif. 4. Waiting time, harus seminim mungkin, yaitu durasi waktu dari satu proses dalam antrian ready selama siklus hidupnya. 5. Turnaround time, harus seminim mungkin, yaitu durasi waktu dari suatu proses aktif dalam sistem sampai dengan selesai. 6. Throughput, yaitu rata-rata proses yang dapat diselesaikan per satuan waktu. Kriteria penjadwalan yang optimal. Yang pertama, memaksimumkan utilisasi CPU. Kedua, memaksimumkan throughput. 3. Meminimumkan turnaround time. 4. Meminimumkan waiting time. 5. Meminimumkan response time. Strategi dasar penjadwalan. Yang pertama, non-preemptive round to completion, yaitu algoritma penjadwalan di mana proses-proses yang sedang running tidak bisa dihentikan sementara dan harus running terus sampai selesai. 2. Preemptive, yaitu algoritma penjadwalan yang memungkinkan beberapa proses yang sedang running bisa dihentikan sementara. C. Algoritma penjadwalan. Yang pertama, first come, first served. Yang kedua, shortest job first. Yang ketiga, shortest remaining time first. Yang keempat, priority. Yang kelima, round robin. Yang keenam, multi-level QA. Yang ketujuh, multi-level feedback QA. First come, first served. Setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangan. First come, first served
jarang digunakan secara tersendiri tetapi dikombinasikan dengan algoritma lain karena timbul masalah waiting time. Terlalu lama jika didahului oleh proses yang waktu selesainya lama. Job yang terpendek harus menunggu job yang panjang. Job yang penting harus menunggu job yang kurang penting. Shortest job first. Pada penjadwalan SJF, proses yang memiliki CPU burst paling kecil dilayani terlebih dahulu. Terdapat dua skema. Yang pertama non-preemptive. Bila CPU diberikan pada proses, maka tidak bisa ditunda sampai CPU burst selesai. Dua preemptive. Jika proses baru datang dengan panjang CPU burst lebih pendek dari sisa waktu proses yang saat itu sedang dieksekusi, proses ini ditunda dan diganti dengan proses baru. Skema ini disebut dengan shortest remaining time first. Shortest remaining time first, meskipun algoritma ini optimal, namun pada kenyataannya sulit untuk diimplementasikan karena sulit untuk mengetahui panjang CPU burst berikutnya. 4. Penjadwalan prioritas. Setiap proses akan mempunyai proses bilangan integer. CPU diberikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma first come, first served. Problem, starvation. Proses dengan prioritas terendah mungkin tidak akan pernah dieksekusi. Solution sama dengan aging. Prioritas akan naik jika proses makin lama menunggu waktu jatah CPU. Contoh, setiap 10 menit, prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam QA dinaikkan satu tingkat. Maka, suatu proses yang memiliki prioritas 127, setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. 5. Round robin merupakan penjadwalan preemptif. Setiap proses dianggap penting dan mendapat jatah waktu CPU, time slice atau kuantum tertentu, misal 10 atau 100 milidetik. Setelah waktu tersebut, maka proses akan di-preempt dan dipindahkan ke ready QA. 6. Multi-level QA. Kategori proses sesuai dengan sifat proses. 1. Interaktif, respons cepat. 2. Batch, dan lain-lain. Partisi ready QA dalam beberapa tingkat multi-level sesuai dengan proses. Setiap QA menggunakan algoritma schedule sendiri. Foreground process, interactive, high priority, round robin. Background process, batch, low priority, first come, first served. Setiap QA mempunyai prioritas yang fixed. 7. Multi-level feedback QA. Mirip sekali dengan algoritma multi-level QA. Perbedaannya ialah algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Algoritma ini didefinisikan melalui beberapa parameter, antara lain jumlah antrian, algoritma penjadwalan tiap antrian, kapan menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi, kapan menurunkan proses ke antrian yang lebih rendah, antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Penjadwalan multiple processor. Seperti halnya pada prosesor tunggal, prosesor jamak juga membutuhkan penjadwalan, namun pada proses jamak, penjadwalan jauh lebih kompleks daripada proses tunggal, karena pada prosesor jamak memungkinkan adanya
load sharing antar prosesor yang menyebabkan penjadwalan menjadi lebih kompleks. Penjadwalan asimetrik multiprocessing atau penjadwalan master-slave menangani semua keputusan penjadwalan pemrosesan I/O dan aktivitas sistem lainnya hanya dengan satu prosesor master dan prosesor lain slave hanya mengeksekusi proses. SMP Symmetric Multiprocessing adalah pendekatan kedua untuk penjadwalan proses jamak, di mana setiap prosesor penjadwalan menjadwal dirinya sendiri, self-scheduling. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.